Oke, selamat siang bagi kita semua ya. Kita jumpa kembali untuk bimbingan hari ini. Sebelum kita mulai bimbingan, kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena siang ini kami boleh bertemu kembali untuk bimbingan skripsi. Berkati kami dalam pertemuan ini sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kami untuk dapat dikumpul pada 8 Februari yang akan datang. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Baik, saya mulai dari si Ayu ya. Nah, ini bab 4 ini hanya 10 halaman ini. Ini kurang banyak ya. Dalam skripsi bab 3-4 itu harus lebih tebal. Karena disitulah kita menjawab semua pertanyaan penelitian kita di bab 1 kemarin. Jadi kalau misalnya di bab 1 dulu pertanyaan penelitiannya Ayu, bentar saya buka dulu. Kalau hanya 10 halaman dia nanti itu kurang apa? Kurang layak disebut sebagai skripsi ya. Ini pertanyaannya, mengapa hukum pembalasan masih dilakukan orang Kristen masa kini? Apa makna hukum pembalasan menurut kitab Keluaran? Bagaimana eksegesi kanonikal? Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Nah, apakah ini sudah dijawab di bab 3 dan bab 4? Di bab 3 apa yang sudah dijawab dari sini? Ayu. Apakah hukum pembalasan bagian A ini sudah dijawab di bab 3? Kalau nomor satunya Pak, itu belum Pak. Ini belum dibahas di bab 3? Cuman sekilas saja Pak. Nah ini harus dibahas nanti di bab 4. Jadi gitu caranya. Jadi apa yang belum kau jawab di bab 3 harus dijawab di bab 4. Lalu nomor 2 ini sudah dijawab. Apa makna hukum pembalasan menurut kitab Keluaran itu sudah dijawab di bab 3? Sudah Pak. Bagaimana eksegesinya sudah? Sudah Pak. Ini nomor 4-nya faktor-faktornya menyebabkan. Oh itu iya Pak, itu belum Pak. Oke. Berarti ini harus dimasukkan ke bab 4. Nah, jadi ini harus kau jawab di bab 4 yang ini. Jadi relevansi hukum pembalasan bagi orang percaya masa kini. Nah, apakah hukum pembalasan ini masih relevan? Nah, sebelum menjawab ini bisa kau mulai dari ini. 4.1 itu ini. Hukum pembalasan dalam pandangan Kristen. Atau ini nomor satunya. Faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Baru 2 hukum pembalasan dalam pemahaman Kristen masa kini. Nah, ini nanti bisa kau bandingkan dengan yang ini, dengan hukum mati. Bagaimana hukum mati itu dipahami oleh orang Kristen. Itu sudah saya kirim ke
WA banyak artikel tentang hukum mati. Jadi lihat di sini nanti. Lalu setelah itu nomor 3 ini relevansinya tadi. Hukum pembalasan masih relevankah? Kan itu bisa. Masih relevankah? Bagi orang Kristen masa saat ini? Nah, ini bisa kau jawab nanti. Ini bisa kalau relevan apa alasannya? Tidak relevan apa alasannya? Apa dasar teologisnya? Nah, ini isi bab 4 nanti. Ini yang terluka, yang melukai, nggak ngerti kita apa nih, keadilan Allah, kemudian sikap gereja pun, gerejanya pun tidak jelas ya. Makanya tadi sikap gereja itu di sini, di ini. Nanti lihatlah bagaimana pandangan orang Protestan tentang hukum mati itu ya. Itu kan hukum pembalasan hukum mati itu kan. Lalu lihatlah pandangan Katolik Roma. Nah, ini sudah banyak nanti nih. Kalau ini aja pun kau jawab nanti, kalau apa udah banyak ini. Nah ini. Jadi ini sudah banyak nanti. Sudah saya kirimkan banyak bacaan-bacaan sama kamu. Baca aja. Masukkanlah ke sini nanti. Supaya bisa tambah. Ini relevansinya di sini aja. Apa yang membuat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan itu. Supaya bisa menjawab pertanyaan penelitianmu di bab 1 tadi. Nah ini, diisilah ini. Oke ya, Ayu ya. Baik, Pak. Nah, kemudian kesimpulanmu pun masih seperti yang kemarin, masih ringkasan ini. Ini masih ringkasan semua. Yang kita maksud dalam kesimpulan kemarin bukanlah ringkasan. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban ringkas dari pertanyaan penelitian atau ini rumusan masalah yang pada bab 1. Nah, bagaimana hukum pembalasan itu? Nah, jadi kau simpulkan hukum pembalasan yang dipahami pada keluaran sekian dan sekian, sebagian Kristen masih memahami itu masih relevan dengan beberapa faktor atau di beberapa dasar teologis bla bla bla. Tapi sebagian lagi orang Kristen memahami hukum pembalasan ini tidak relevan dengan beberapa alasan bla bla bla. Itu aja. Itu kesimpulan itu. Karena kau jawab di bab 4 tadi sudah beberapa faktor mengapa orang Kristen ini tidak relevan, beberapa faktor atau apa alasan dasar-dasar teologis ini tidak relevan atau relevan. Itu kesimpulan akademis. Nah, apa kesimpulan akademis? Nah, itu. Tidak pakai poin-poin seperti ini, paling 2 alinea. Dari situ nanti saranmu apa? Saranmu kepada orang Kristen. Nah, kalau misalnya ini relevan,
maka sosialisasikanlah hukum pembalasan itu yang relevan. Kalau memang tidak relevan nanti ya jangan dilakukan lagi ketidakadilan atau hukum mati itu jangan dilakukan lagi karena itu tidak manusiawi dan sebagainya. Supaya gereja kepada kehidupan bukan pro pada kematian kan gitu. Itu nanti saran di sini. Jadi hukum pembalasan itu tidak relevan berarti hentikan. Kalau relevan teruskan. Nah itu tergantung hasil akhirmu nanti. Kesimpulannya begitu. Jadi bukan seperti ini. Ini kan kesimpulan ini jadi ringkasan bab per bab ini. Hukum pembalasan Allah, pembalasan ini, kemudian prinsip yang terdapat ini itu bukan kesimpulan. Kata keadilan ini bukan kesimpulan, ini ringkasan. Gitu ya. Iya, Pak. Silakan kerjakan kepustakaan. Baik, Pak. Oke, untuk si Lea yang sudah masuk ke saya itu kan daftar pustaka yang revisi-revisi itu sudah saya anggap apa ya, saya walaupun saya tidak baca lagi. Gini, daftar pustaka ini kalaupun ini ada 2011, ini 2008, satu aja. Atau ini dengan kirim jemaat, ini kan Alkitab semua. Pilih aja satu. Mana yang kirim jemaat atau dengan lembaga tidak hanya Alkitab aja. Sama isinya. Ini ada kirim jemaatnya, terserah pilih saja, jangan banyak Alkitab. Ini bukan penulis tim. Kalau dia bukan nama orang, jangan dibalik. Tetap aja tim penulis. Ini harus miring. Karena ini buku. Oke. Ini juga dia harus jangan dibalik. Ini biasanya tim penulis itu ada nama orang. Pilihlah salah satu, nanti ada di situ tim penyunting. Kemarin kan sudah saya tunjukkan bukunya itu. Iya, Pak. Nah, ini kan sudah ada bukunya ini saya tunjukkan kemarin. Kan ada nama orang kan. Kalau dia nama tim, pasti ada orang. Tidak mungkin tidak ada orang. Ini dia, tim penyusun. Anton M. Mulyono. Ini ada di sini. Anton M. Mulyono. Itu saja nama si Anton. Baru nanti dalam kurung penyunting. PNY titik. Itu penyunting. Nggak bisa seperti ini. Pasti ada nama orang. Cari nama orang nanti. Nah, kalau ada dua orang seperti ini, nama kedua tak usah dibalik. Ini tak nanti normal. Ya, yang dibalik hanya ini. Ali Muhammad Ali. Kalau dua ini seperti ini juga. Nama keduanya tak usah. Tak usah dibalik. Nanti kepada semua juga gitu ya. Nah, ini tidak ada nama kotanya. Nama penerbit ini, Wesleyan Heritage Publication. Nama kotanya mana? Ini nanti juga diperbaiki ya. Sama ini juga. Nama pertama aja yang dibalik. Nah, kalau sudah tanda tanya ini, tidak perlu lagi titik. Tidak perlu lagi titik ini.
Nah, ini nama universitas. Ini nama universitas ya, Surakarta LPP UNS. Makanya jangan seperti ini. UNS itu harus huruf besar. Ini juga LPP singkatannya, huruf besar. Beda dengan Andi. Andi itu bukan singkatan. Makanya tidak perlu huruf besar. Kalau ini huruf besar semua LPP, karena singkatan Lembaga Pendidikan Pengembangan UNS Universitas Negeri Solo. Itu kan. Nah, ini juga. Ini kan sama ini yang dua ini. Cuma tahun penerbitnya beda. Pilih salah satu. Mana yang kau gunakan? Yang 2006 atau 2009? Biasanya pilih yang baru. Jangan yang lama. Yang lama ini ya tahu saya pakai lagi. Baik, Pak. Jangan dua-dua. Wah, ini sama ya. Oh, 2007. Nah, ini kenapa di sini? Tahunnya harusnya di sini. Nah, ini juga. Coba perhatikan. Bukunya kan Classroom Action Research. Penerbitnya Brown Wings Publishing. Masa di Sukoharjo? Gak masuk akal kan? Nah, kalau dia terjemahan, buat penerjemahnya siapa? Ini nggak mungkin di Sukoharjo ini. Brown Wings Publishing. Classroom Action Research in Christian Class. Ya, betul. Tapi periksalah, mana tahu memang namanya itu ya. Ya di Sukoharjo. Ya, tapi yalah, dilihatlah. Nah, ini tadi saya bilang besar ini bukan ini singkatannya karena ini WordPress Universitas Atmajaya. Ya. Nah, ini metode pengajar bahasa Inggris di Medan AKLI ya. Kalau AKLI ini terlampau jauh komanya ini. Ini Slameto, ini koma. Sebentar ya saya angkat dulu. Halo Bang. Halo. Lagi bimbingan. Iya nanti ikut teleponnya. Sama Inang aja teleponnya. Iya, Inang mau telepon nggak jawab, tidur ya? Enggak, lagi beres-beres di dapur. Oke. Sama Gladys, Ya. Gladys saja. Selamat bimbingan. Yuk. Oke. Nah, mana tadi? Sebentar ya. Nah, sama itu juga Sudaryono. Ini koma ini, Sudaryono. Yono. Ini juga curug besar ya. Nah, ini sumber internet, ini harus dibalik juga namanya. Menjadi Rahmadani Niko.
Itu dibalik. Baik, Pak. Ini semua nanti juga dibalik. Menjadi Kusuma, Wijaya, Wijaya. Ini jadi dua Wijaya. Oke. Ini juga nanti dibalik. Tapi ini karena block spot, dibuang aja nih. Nggak usah dipakai. Kalau pada tanggal nggak usah. 5 itu sudah tanggal itu. Lima itu sudah tanggal itu. Nah, kemarin kan sudah saya katakan tak usah buat hasil wawancara. Nggak ada hasil wawancara. Wawancara dengan. Nah, jadi kalau sudah di daftar pustaka seperti ini, maka ini Sinaga Mikerius. Titik. Nah, jadi Sinaga Mikerius. Dibalikkan, baru dibuat ini. Siapa dia ini? Kemarin kan sudah saya buat dia, caranya contoh. Sinaga Mikerius. Beliau adalah Kepala SMP Republik Indonesia. Tunggal. Seperti nanti. Buat aja gini. Nah, ini juga Tiorade Suhombing. Suhombing Tiorade, koma. Tidak usah lagi buat gelar-gelarnya. Titik. Dia guru agama Indonesia. Jadi begitu caranya nanti. Semua wawancara apa sumbernya. Oke, ini sudah pustakannya untuk Lea. Nah, yang belum masuk nanti, oh oke lah. Ini siapa yang baru ngirim lagi? Olivia. Ini yang kalian perbaikan ini ya, yang dikirim sekarang ya, yang sudah saya suruh perbaiki ya. Iya, Pak. Nah, ini tidak usah saya baca lagi. Nantilah kalau sudah apa namanya kalian selesaikan semua, bentar ya. Ini Olivia sendiri. Oke, saya letak. Olivia.
4. Dua, 3. Dua, 3 seperti ini. Oke, ini apa yang kalian kirim hari ini tidak saya baca lagi kalau hanya untuk perbaikan yang kemarin. Nah, sekarang tugas kalian selain daftar pustaka dari sudah saya ajari, karena besoklah terakhir ya, kalian bisa mengerjakan semuanya. Kalau bisa ini terakhir sekali. Malam Selasa, kalian lengkapilah nanti, artinya sudah final semua, sudah final draft kalian itu, seperti ini saya tunjukkan ya, supaya bisa kita bahas semua nanti, saya baca semua. Ini sudah draft final, artinya sudah menjadi satu file, sudah satu file skripsi kalian itu, kalian satukan semua, mulai dari halaman pertama. Itu artinya sampul aslinya itulah. Bagaimana kalian nanti sudah ada surat pernyataan, sudah daftar isi dan sebagainya. Sebentar. Nah, jadi nanti sudah seperti ini. Kalian buat nanti sudah seperti ini. Mulai halaman satunya. Judul ya, ini baru di bawah nanti sudah ada lembar persetujuan. Ya, sudah lembar persetujuan nanti. Kemudian sudah sekolah tinggi teologi ini ya, lembar apa ini? Judul ya, judul. Nanti seperti ini dikosongkan ini, baru surat pernyataan bahwa ini punya kalian, tidak dijiplak, baru kata pengantar, habis itu abstrak. Nah, abstrak, baru daftar isi, baru daftar singkatan kalau ada, kemudian ya daftar singkatan ini, baru bab 1 pendahuluan. Sampai nanti habis bab 1, bab 5, baru nanti daftar pustaka ya. Kemudian nanti ya daftar pustaka. Ini kan daftar pustaka, baru riwayat hidup kalian. Riwayat hidup udah habis. Kalau ada nanti lampiran-lampiran, terserahlah, ada lampiran-lampiran kalian. Artinya itu sudah siap selesai. Nanti hari Selasa pagi kalian datang untuk menandatangani. Tanda tangan, baru kalian jilid, baru antar ke kampus. Nah, kira-kira bagaimana? Bisa itu dikejar? Kalau hari Selasa atau besok kalian mau datang untuk memberikan semua, untuk minta tanda tangan, bagaimana?
Saya besok di kampus untuk mengajar sampai sore. Kalau hari Selasa saya di kampus nanti, di kampus jam 10 pagi. Supaya bisa kalian tanda tangan dan jilid baru diantar nanti sore. Harus sorenya diantar. Cari kalian fotokopi nanti yang cepat, jangan ke fotokopi yang lama supaya bisa selesai diantar hari Selasa. Bagaimana bisa? Seperti itu. Ya Pak, di sini kami kan Pak untuk Stambuk 2017 kan Pak, ada kegiatan dari kampus. Terus hari Senin ini kayaknya sibuk kayak gitu Pak. Hari Selasa pun iya. Kalau sore nanti kami berikan semuanya dari bab 1 sampai bab 5 bagaimana Pak? Sore hari apa? Selasa Pak. Kan Selasa pengumpulan. Tidak Pak, pengumpulan itu di hari Kamis Pak, tanggal 10. Oh bukan hari tanggal 8, tapi di kertas kalian tanggal 8. Iya Pak, kemarin baru dikonfirmasi dari kantor, udah dibikin grupnya Pak, itu tanggal 10 jam 3 terakhir Pak. Oke, terserah. Kalau hari Selasa sore kalian datang, ya boleh. Baik Pak. Tapi sebelum kalian datang itu tadi, semua sudah satu file dikirim dulu ke saya. Sebelum kalian fotokopi nanti. Iya Pak. Nah, itu. Nah kemudian saya jelaskan dulu apa itu abstrak. Supaya jangan nanti salah mengisi. Abstrak itu, jangan kalian buat abstraksi ya. Abstrak. Abstrak. Apa itu abstrak? Bentar. Nah, abstrak itu terdiri dari 3 alinea. Alinea pertama ini berisikan alasan memilih judul. Kemudian tentu di sini sudah ada persoalan akademis. Itulah das Sollen dan das Sinn. Apa yang seharusnya dan apa yang kenyataan. Itu di sini. Baru alinea kedua itu berisikan metodologi yang digunakan. Yang digunakan untuk membahas persoalan penelitian. Lalu bab 3 atau alinea ketiga ini berisikan hasil penelitian. Nah, jadi ini saja 3 alinea. Dan ini ditulis dalam huruf Times Roman, font 12 spasi 1 dengan maksimal 250 kata. Jangan lebih. Spasi 1. Oh, saya belum share screen tadi ya. Ini. Abstrak 3 alinea. Alinea pertama berisikan alasan memilih judul, persoalan akademis, dan solusi. Alinea kedua berisikan metodologi yang digunakan untuk membahas persoalan penelitian. Alinea ketiga berisikan hasil penelitian.
Jadi dia Times Roman 12 spasi 1 maksimal 2,5 kata. Gitu ya. Jadi abstraknya. Kemudian kalian belum saya ajarin buat daftar isi otomatis ya. Manual aja lah kalian buat nanti. Oke, demikian. Ada pertanyaan? Saya Pak. Ya. Tadi waktu Bapak jelaskan mengenai abstraksi Pak, di situ spasinya memang 1 ya Pak, bukan 2 Pak? 1, jangan 2. Spasi 1. Baik Pak. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, saya ulangi ya. Jadi nanti habis ini kalian kerjakanlah semua. Nanti filenya sudah skripsi yang penuh. Kirimlah ke saya hari Selasa pagi lah. Sebelum sore kalian datang ke sini untuk minta tanda tangan. Kalau sore nanti datang ke rumah lah ya. Nanti saya share lokasi untuk minta tanda tangan. Supaya saya baca, lalu nanti kalian boleh minta tanda tangan. Baru hari Rabu berarti kalian Rabu bolehlah kalian untuk menjilid, dan hari Kamis kalian kumpul. Oke ya. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Tidak, Cukup? Pak. Cukup. Oh, baiklah kalau begitu. Kita bertemu hari Selasa sore lagi ya. Sampai jumpa Selasa sore. Silakan kerja keras supaya selesai dengan baik. Oke, kita tutup pertemuan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kalian bersyukur karena siang ini kalian boleh menyelesaikan bimbingan, berkati para mahasiswa Ayu, Olivia, dan Lea dalam menyelesaikan skripsi mereka supaya bisa dikumpul hari Kamis tanggal 10 Februari akan datang untuk menghasilkan skripsi yang terbaik. Berkati orang tua mereka dan berikan mereka kesehatan dan panjang umur. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, selamat siang ya. Horas menjujuah. Jujur. Pak. Horas, Pak. Pak.